Santri muda selamatkan pembantu rumah tangga terikat dengan tumbal pesugihan majikannya. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Tegalsari adalah desa kecil di pinggiran kota. Suasananya masih asri, sawah terbentang luas, dan udara pagi selalu bercampur bau tanah basah. Di desa itulah Arkan tinggal bersama ayah dan ibunya. Arkan baru beberapa bulan pulang dari pesantren tempat ia mondok sejak SMP. Umurnya masih 20-an, wajahnya bersih dan tutur katanya sopan. Warga desa sudah mengenalnya sebagai santri yang rajin sholat, sering diminta memimpin doa tahlilan, atau sekedar mengajar anak-anak mengaji di surau kecil dekat rumahnya. Ayah Arkan, Pak Dharma, punya usaha kecil menjual galon air dan tabung gas LPG. Usahanya tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi keluarga. Biasanya Arkan hanya membantu jika ada waktu senggang, karena sebagian besar tenaga sudah ditangani karyawan tetap ayahnya. Namun semenjak pulang dari pesantren, Arkan lebih banyak di rumah, jadi ia sering ikut mengantar galon atau gas ke rumah pelanggan. Ia tidak pernah merasa gengsi. Baginya, membantu orang tua mencari rezeki sama mulianya dengan mengaji. Malah ia sering bilang ke teman-temannya, ilmu agama tanpa kerja itu nggak ada artinya. Kita harus seimbang, belajar tapi juga bantu orang tua. Karena sikap itu, warga semakin hormat padanya. Hari itu pagi masih cerah ketika Pak Dharma memanggil Arkan. "Kan, nanti kamu tolong gantikan si Jaya ya. Anaknya demam, jadi dia izin gak kerja dulu," kata Pak Dharma sambil mencatat pesanan di buku kecilnya. Arkan mengangguk. "Ya Pak, kemana aja pesanan hari ini?" "Banyak, tapi ada satu yang agak jauh, rumah besar di luar desa. Kamu hati-hati aja, katanya orangnya agak aneh, jarang bergaul. Tapi tiap bulan pasti pesan galon sama gas." Arkan tidak berpikir macam-macam. Baginya, pelanggan tetap harus dilayani. Ia mengangkat 2 tabung gas kecil ke motor bak yang dipakai untuk antar barang. Ia juga menyusun 4 galon air di belakang. Setelah siap, ia berpamitan ke ibunya yang sedang menyiapkan sarapan. Di jalan, Arkan menyapa beberapa tetangga. Ada yang sedang menjemur padi, ada pula yang menggiring kambing ke padang rumput. Semua mengenalnya dan melambaikan tangan. Arkan, mau nganterin pesanan ya?" teriak seorang bapak tua. "Iya Pak Lek, doain lancar nggih," jawab Arkan sambil tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian, jalan desa yang ramai mulai sepi. Arkan keluar dari area persawahan dan mulai memasuki jalanan beraspal yang jarang dilalui. Semakin jauh, suasana semakin sunyi. Ia jarang sekali lewat daerah itu, kecuali ketika mengantar pesanan tertentu. Akhirnya, ia tiba di depan rumah besar yang dimaksud ayahnya. Rumah itu berbeda dengan rumah-rumah di desa Tegalsari. Pagar besi tinggi, cat tembok sudah mulai kusam, tapi ukurannya jelas menunjukkan pemiliknya orang kaya. Halaman depan luas, tapi tidak ada tanaman yang dirawat, hanya beberapa pohon mangga yang dibiarkan tumbuh tanpa dipangkas. Arkan memarkir motornya di dekat pagar. Ia menekan klakson kecil yang dipasang di motor bak, lalu berteriak, "Permisi, pesanan gas dan galon." Tidak langsung ada jawaban. Arkan menunggu sambil melirik ke sekeliling. Rumah itu terasa sepi sekali. Tidak terdengar suara anak-anak, tidak ada suara televisi, hanya sunyi. Setelah beberapa menit, akhirnya pintu besar di teras berderit terbuka. Keluar seorang laki-laki paruh badan dengan wajah kaku. Bajunya rapi, tapi matanya tajam seperti tidak suka kedatangan tamu. "Gas sama galon ya?" tanyanya singkat. "Iya Pak, 2 galon sama 1 tabung gas kan?" jawab Arkan sambil turun dari motor. Laki-laki itu mengangguk lalu menunjuk ke arah teras. "Taruh situ aja." Arkan mengangkat galon satu persatu. Sambil berjalan ke arah teras, ia sempat melirik sekitar rumah. Terlihat beberapa jendela ditutup rapat dengan gorden tebal. Bagian samping rumah ada bangunan kecil seperti gudang. Pintu gudang itu tidak tertutup rapat, sedikit terbuka. Dari celah pintu, Arkan merasa ada bayangan bergerak. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, takut dianggap kepo. Selesai menaruh pesanan, ia kembali ke motor untuk mengambil nota. "Ini notanya Pak, jumlahnya segini." Laki-laki itu mengangguk lalu masuk ke dalam rumah mengambil uang. Arkan menunggu di depan pintu teras.
Matanya tak sengaja kembali melirik ke arah gudang. Celah pintunya lebih jelas terlihat karena angin meniupnya. Di dalam samar-samar, Arkan melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Ada seorang perempuan muda duduk bersandar di dinding, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, dan tangannya seperti terikat rantai. Wajahnya pucat, matanya memandang kosong ke arah pintu. Arkan terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Perempuan itu seolah sadar ada yang memperhatikannya. Perlahan bibirnya bergerak, seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak terdengar jelas. Arkan maju setapak, mencoba lebih dekat, tapi segera langkahnya tertahan. Suara pintu rumah terbuka, laki-laki paruh badan tadi muncul membawa beberapa lembar uang. "Nih, pas ya," katanya sambil menyerahkan uang. Arkan buru-buru menerima dan memasukkan ke saku. "Iya Pak, terima kasih, saya pamit dulu." Ia cepat-cepat kembali ke motor, tapi pikirannya kacau. Siapa perempuan tadi? Kenapa terikat di dalam gudang? Apa benar ia hanya berhalusinasi karena silau cahaya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Arkan menyalakan motor dan meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak bisa tenang. Bayangan wajah pucat perempuan itu selalu muncul di benaknya. Sampai di rumah ia masih diam saja, tidak langsung membantu ayahnya menata barang. Pak Dharma heran melihat anaknya bengong. "Kenapa kan? Capek?" "Enggak Pak, cuma tadi rumah pelanggan yang di luar desa itu agak aneh." "Aneh gimana?" "Sepi banget. Terus aku kayak ngelihat ada orang di gudang." Pak Dharma terdiam sejenak lalu menepuk bahu anaknya. "Udahlah, jangan mikir macam-macam. Tugas kita cuma nganterin pesanan, bukan ikut campur urusan orang." Arkan mengangguk, tapi hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa ada yang salah dengan rumah itu. Dan ia yakin apa yang ia lihat bukan halusinasi. Ada seseorang di dalam gudang, seorang perempuan yang butuh pertolongan. Malam harinya, Arkan tidak bisa tidur nyenyak. Wajah pucat itu kembali muncul di mimpinya. Ia mendengar suara lirih, seperti bisikan minta tolong. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar, hatinya semakin yakin bahwa ia tidak boleh mengabaikan kejadian tadi. Entah bagaimana caranya, Arkan merasa dirinya harus kembali ke rumah itu. Ada sesuatu yang disembunyikan pemiliknya, sesuatu yang kelam. Arkan kembali mendapat giliran mengantar pesanan ke rumah juragan kaya itu. Sebenarnya ia masih merasa was-was, tapi ayahnya bilang pelanggan itu sudah lama langganan, jadi tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Lagi pula, Arkan tidak berani menceritakan secara detail apa yang dilihatnya kemarin. Kalau ia bilang melihat orang dirantai di gudang, pasti ayahnya tidak percaya. Jadi, ia memilih diam. Siang itu matahari agak terik, tapi hawa di sekitar rumah besar itu terasa berbeda. Begitu melewati pagar tinggi yang catnya mulai mengelupas, Arkan merasakan udara mendadak dingin seperti sore hari. Ia berhenti sebentar, mengamati halaman yang luas namun tampak tidak terawat. Rumput liar tumbuh di sela paving. Beberapa pot bunga pecah dibiarkan begitu saja. Di salah satu dahan pohon mangga, seekor burung gagak bertengger. Suaranya serak memecah kesunyian, membuat bulu kuduk Arkan berdiri. Ia mencoba mengabaikan, lalu menuntun motor baknya masuk lebih dekat ke teras rumah. Tidak ada orang menyambut. Arkan menurunkan galon perlahan, meletakkannya di pojok teras, kemudian mengetuk pintu. "Permisi, pesanan air sama gas sudah datang." Suasana hening. Hanya terdengar bunyi dedaunan digerakkan angin. Beberapa menit kemudian, pintu kayu berat itu terbuka. Seorang perempuan setengah baya keluar, wajahnya dingin dan kaku. Pakaiannya bersih, tapi sorot matanya menusuk. "Taruh saja di situ," katanya singkat tanpa senyum. "Iya Bu," jawab Arkan pelan. Sambil menunggu pembayaran, Arkan berdiri di teras. Dari posisi itu pandangannya kembali mengarah ke bangunan kecil di samping rumah. Pintu gudang terlihat tidak rapat. Angin membuatnya berderit pelan. Arkan menelan ludah. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melirik ke arah ibu itu yang sibuk menghitung uang di dalam rumah. Saat merasa aman, ia melangkah pelan ke samping, mendekat ke gudang. Dari celah pintu, matanya langsung menangkap sosok yang membuat tubuhnya lemas. Seorang perempuan muda duduk di lantai yang berdebu, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering seperti kurang makan.
Kedua tangannya terikat rantai besi ke pilar kayu. Bajunya lusuh penuh noda. Arkan mengenali wajah itu. Ya, perempuan yang kemarin ia lihat sekilas. Kali ini jaraknya lebih dekat, jadi jelas terlihat rantai yang mengekang pergelangan tangannya. Perempuan itu mengangkat kepala pelan, mata sayunya menatap Arkan. Bibirnya bergerak seperti ingin bicara, lalu suara serak keluar. "Tolong, aku..." Arkan kaget, mundur setapak. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin bertanya siapa perempuan itu, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah teras. Ia segera menjauh, pura-pura sibuk mengatur galon di motor. Perempuan setengah baya tadi muncul kembali sambil membawa uang. "Ini bayarnya. Besok-besok jangan lama-lama ya." "Iya, Bu. Terima kasih." Ia menerima uang itu lalu buru-buru menyalakan motor. Saat motor menjauh, kepalanya masih dipenuhi bayangan perempuan di gudang. Jelas itu bukan halusinasi. Arkan melihat dengan mata kepala sendiri ada orang dirantai seperti tahanan. Pertanyaan yang muncul makin banyak. Kenapa ia dikurung? Apa keluarganya tahu? Kenapa warga desa tidak curiga dengan rumah itu? Di perjalanan pulang, Arkan sempat melewati beberapa tetangga desa lain. Ia ingin menanyakan soal rumah besar itu, tapi takut dibilang mengada-ada. Akhirnya ia hanya menyimpan semua pertanyaan di dalam hati. Malam harinya, ia duduk di ruang depan bersama ayah dan ibunya. Televisi menyala menyiarkan berita. Arkan hanya diam, pikirannya melayang ke gudang. Wajah pucat perempuan itu terasa jelas sekali. Ibunya sempat bertanya, "Kenapa bengong terus kan? Capek ya?" Arkan menyenyum tipis. "Iya, Bu, capek aja." Padahal dalam hatinya, ia ingin sekali cerita, tapi bibirnya terasa berat. Ia khawatir kalau orang tuanya tidak percaya atau malah menyuruhnya jangan ikut campur. Beberapa hari kemudian, pesanan dari rumah juragan itu datang lagi. Kali ini Arkan benar-benar gelisah. Namun rasa penasarannya membuatnya tetap berangkat. Sesampai di sana, suasana rumah masih sama, sepi, dingin dan mencekam. Burung gagak masih bertengger di pohon, seperti tidak pernah pergi. Arkan membawa barang ke teras. Ia mengetuk pintu, tapi kali ini tidak ada yang keluar. Lama ia menunggu, akhirnya seorang laki-laki tinggi besar muncul dari arah belakang rumah. Tubuhnya kekar, wajahnya menyeramkan. "Barangnya taruh sini," katanya ketus. Arkan menaruh galon dan gas di teras. Saat laki-laki itu membayar, Arkan melirik cepat ke arah gudang. Pintu masih sama, sedikit terbuka. Ia ingin memastikan lagi, tapi laki-laki itu menatapnya tajam. "Ada apa? Lihat-lihat apa kamu?" Arkan cepat-cepat menunduk. "Enggak, Pak. Saya pamit dulu." Dengan terburu-buru ia naik motor dan meninggalkan rumah itu. Rasa takut bercampur penasaran membuatnya semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan di balik gudang berderit itu. Sesampai di rumah ia termenung lama. Ia mulai mengingat nasihat gurunya di pesantren, bahwa manusia tidak boleh diam jika melihat kezoliman. Namun ia juga sadar berhadapan dengan orang kaya dan misterius bukan hal mudah. Malam itu ia berwudu dan sholat sunnah. Ia berdoa agar diberi petunjuk. Setelah selesai, ia duduk termenung di kamarnya. Suara perempuan itu kembali terngiang. "Tolong, aku." Arkan menggenggam tangannya. Ia tidak bisa pura-pura tidak tahu. Apapun resikonya, ia harus mencari cara untuk membantu perempuan itu. Sejak malam itu, pikirannya sudah bulat. Ia akan kembali ke rumah besar itu, bukan sekadar untuk mengantar pesanan, tapi untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan di balik gudang berderit itu. Hari itu, Arkan kembali mendapat tugas untuk mengantar barang ke rumah besar yang membuatnya gelisah. Sebenarnya, ia sudah berniat mencari alasan agar tidak ke sana, tapi ayahnya kebetulan sibuk mengurus catatan stok. Jadi, lagi-lagi Arkan yang harus berangkat. Di perjalanan, pikirannya penuh keraguan. Bayangan perempuan kurus yang dirantai di gudang selalu muncul. Rasa penasaran bercampur takut. Namun tekadnya sudah bulat. Ia ingin memastikan dengan mata kepala sendiri. Setibanya di halaman rumah besar itu, suasana masih sama mencekam. Halaman luas tampak kosong, hanya ada beberapa pot retak,
dan rumput liar yang makin tinggi. Arkan menurunkan galon, lalu berjalan ke arah teras. Ia mengetuk pintu sambil bersuara, "Permisi, pesanan gas sama air." Tidak lama, seorang laki-laki keluar. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam, wajahnya penuh kerutan. "Taruh saja," katanya dingin. Arkan mengangguk dan meletakkan barang di pojok teras. Sambil menunggu, ia berpura-pura merapihkan barang. Padahal matanya melirik ke arah gudang. Pintu gudang tidak rapat. Dari celah sempit itu, ia melihat perempuan yang sama. Kondisinya tidak jauh berbeda. Masih duduk bersandar dengan rantai melilit pergelangan. Rambutnya kusut, wajahnya letih. Saat menyadari Arkan memperhatikan, bibirnya bergerak lemah. "Tolong aku." Suaranya nyaris tak terdengar. Arkan maju setapak. "Siapa kamu?" bisiknya cepat. Perempuan itu menelan ludah, lalu berkata lirih, "Aku cuma pembantu di sini. Mereka mau jadikan aku tumbal." Jantung Arkan berdegup keras. Kata-kata itu menusuk telinganya. Ia hendak bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Perempuan itu langsung menunduk, berpura-pura tidur. Arkan buru-buru berbalik, seolah sedang sibuk mengecek catatan nota. Majikan rumah keluar, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian rapi. Wajahnya tidak asing bagi Arkan, karena ia yang kemarin menyerahkan uang pembayaran. Kali ini, ia membawa beberapa lembar uang, lalu berkata datar, "Ini bayarnya." Arkan mengangguk cepat, menerima uang itu dengan tangan agak gemetar. Ia tidak berani berlama-lama. Setelah pamit, ia menyalakan motor. Namun sebelum meninggalkan halaman, telinganya menangkap percakapan dari dalam rumah. Suara majikan itu terdengar jelas, berbicara dengan perempuan setengah baya yang kemarin juga ia lihat. "Sudah waktunya sebentar lagi. Malam Jumat Kliwon ini harus dipersembahkan. Kalau terlambat, semua yang kita dapat bisa hilang." Suara perempuan itu menjawab dengan nada cemas. "Aku takut, Pak. Kalau ada yang tahu gimana?" "Tenang saja. Orang sini nggak ada yang berani ikut campur. Lagi pula kita sudah bertahun-tahun aman. Semua orang yang pernah dijadikan tumbal juga nggak pernah ada yang tahu asal-usulnya," jawab sang juragan dengan yakin. Arkan menelan ludah. Ia pura-pura menyalakan motor keras-keras agar suara mesin menutupi keberadaannya. Tapi hatinya kalut. Jadi benar, dugaan yang selama ini menghantui pikirannya bukan sekadar bayangan. Juragan kaya itu benar-benar terikat perjanjian pesugihan, dan perempuan malang di gudang itu calon korban berikutnya. Dalam perjalanan pulang, Arkan tidak bisa tenang. Kata tumbal terus menenggiang. Ia teringat cerita lama dari warga desa tentang orang-orang yang pernah hilang secara misterius. Ada remaja perempuan yang tak pernah kembali setelah pamit bekerja di kota. Ada juga seorang pemuda yang hilang saat pulang malam. Semua kasus itu tidak pernah jelas penyebabnya. Warga hanya menyebutnya musibah. Arkan mulai merangkai semua cerita itu dengan apa yang ia dengar barusan. Juragan kaya ini kemungkinan besar penyebab semua hilangnya orang-orang tersebut. Hatinya mendidih, tapi sekaligus takut. Bagaimana mungkin ia, seorang anak muda, melawan orang yang punya perjanjian dengan makhluk halus? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia termenung di kamar, memikirkan langkah apa yang harus dilakukan. Kalau ia cerita ke ayahnya, mungkin ayahnya tidak percaya atau malah melarang ikut campur. Kalau ke warga, bisa-bisa mereka takut dan malah menjauhinya. Di tengah kebimbangannya, Arkan teringat pesan gurunya di pesantren. "Kalau kamu melihat kezoliman, jangan diam. Lawan dengan tanganmu kalau mampu, kalau tidak mampu, lawan dengan lisanmu, dan kalau itu pun tidak bisa, lawan dalam hatimu dengan doa." Pesan itu menguatkan hatinya. Ia sadar, meski resikonya besar, ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Apalagi sekarang ia sudah mendengar sendiri rencana kejam itu. Keesokan harinya, Arkan sengaja mendatangi rumah juragan itu lagi dengan alasan mengecek tabung gas kosong yang biasa ditukar. Ia pura-pura menanyakan apakah ada tabung tambahan yang harus diambil. Juragan tidak banyak bicara, hanya menunjuk ke arah dapur. Arkan mengikuti, berharap bisa melihat situasi di sekitar.
Saat juragan sibuk, ia mendengar suara lirih dari arah gudang. Ia menoleh sekilas, pintu masih terbuka sedikit. Kali ini suara itu lebih jelas. Mereka mau bunuh aku malam Jumat. Arkan merasakan tubuhnya bergemetar. Ia ingin segera membuka pintu itu, tapi juragan tiba-tiba menoleh. "Ngapain kamu berdiri di situ? Cepat bawa tabung gas kosongnya." Arkan terkejut. "Oh iya Pak." Ia segera mengangkat tabung gas dan kembali ke motor. Sepanjang jalan pikirannya semakin kacau. Malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Kalau ia tidak segera bertindak, pembantu itu pasti benar-benar dikorbankan. Di warung kopi desa, Arkan mencoba mencari tahu dengan cara lain. Ia ngobrol dengan beberapa bapak-bapak yang sedang duduk. "Pak, juragan kaya di luar desa itu orangnya memang jarang kelihatan ya?" tanyanya hati-hati. Salah satu bapak menjawab pelan. "Iya, orang situ memang aneh. Kaya mendadak, tapi jarang bergaul. Banyak yang bilang hartanya nggak wajar." "Kenapa nggak ada yang berani ngomong?" tanya Arkan lagi. "Siapa yang berani? Pernah dulu ada yang coba buka mulut. Nggak lama sakit aneh terus mati. Sejak itu, orang sini milih diam." Arkan terdiam. Jadi benar, juragan itu sudah lama dicurigai, tapi tidak ada yang berani melawan. Malamnya, Arkan kembali resah. Ia merasa waktunya semakin sedikit. Kalau ia tidak segera bertindak, pembantu itu pasti hilang nyawanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca wirid. Dalam hatinya ia berdoa agar diberi keberanian. Saat matanya hampir terpejam, suara lirih terdengar jelas di telinganya. "Tolong aku!" Arkan terbangun kaget, keringat dingin bercucuran. Tidak ada siapapun di kamarnya, tapi suara itu nyata sekali. Ia tahu perempuan itu benar-benar meminta pertolongan. Sejak malam itu, Arkan sudah bulat tekad. Apapun risikonya, ia harus menyelamatkan pembantu yang dipasung itu, meskipun harus berhadapan dengan pesugihan yang mengerikan. Sejak kejadian di rumah juragan itu, Arkan tidak pernah benar-benar merasa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat pembantu yang terikat rantai selalu muncul. Bahkan saat ia sedang membantu ayahnya di kios kecil milik keluarga, pikirannya melayang ke gudang itu. Malam pertama setelah ia mendengar bisikan lirih si pembantu, Arkan bermimpi aneh. Ia berada di sebuah ruangan gelap, hanya ada satu lampu minyak redup. Di hadapannya ada sosok perempuan dengan wajah tertutup rambut panjang. Perempuan itu duduk sambil menangis, lalu mendekat perlahan. Ketika Arkan ingin berdoa, perempuan itu tiba-tiba menjerit keras. Suaranya menggema hingga membuat Arkan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Arkan mengusap wajah, berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya tetap berdegup kencang. Ia mencoba ambil wudhu dan salat malam. Hanya itu yang bisa ia lakukan agar hati lebih tenang. Namun, bahkan setelah salat, suara bisikan samar masih terdengar di telinganya, seolah ada yang memanggil namanya dari luar rumah. Keesokan harinya, tubuh Arkan terasa lemas. Ibunya sempat khawatir karena wajah anaknya pucat. Arkan hanya bilang kurang tidur. Ia tidak berani cerita detail, takut membuat ibunya ketakutan. Siangnya, saat duduk di teras rumah, Arkan memperhatikan jalan desa yang sepi. Angin berhembus membawa debu. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di ujung jalan. Sosok perempuan berambut panjang memakai kain lusuh sedang duduk bersila menunduk. Dari jauh wajahnya tidak terlihat jelas. Arkan mengedipkan mata, sosok itu hilang begitu saja. Arkan langsung berdiri, tubuhnya merinding. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan orang biasa. Malam berikutnya, gangguan semakin jelas. Ketika ia sedang membaca wirid sebelum tidur, suara ketukan terdengar di jendela kamarnya. Tok, 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 pelan tapi berulang-ulang. Ia mencoba berani, membuka tirai, tapi di luar tidak ada siapa-siapa. Halaman kosong, hanya ada pohon pisang yang bergoyang pelan diterpa angin. Arkan mencoba menguatkan hati, kembali berbaring. Tapi begitu ia menutup mata, ia merasa seperti ada yang duduk di tepi ranjang. Kasurnya sedikit bergoyang,
seolah ada beban tambahan. Perlahan ia menoleh dan seketika tubuhnya kaku. Di ujung ranjang, ada sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah, bajunya kotor dan tangan penuh luka. Sosok itu hanya diam, menunduk. Arkan membaca doa sekuat hati. Perlahan sosok itu menghilang, hanya menyisakan bau anyir menusuk. Besok paginya, Arkan mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi salah satu orang tua di kampung, Pak Lurah, yang dikenal cukup bijak. Dengan hati-hati, Arkan bertanya apakah rumah juragan kaya itu pernah bermasalah. Pak Lurah terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Le, jangan sekali-kali ikut campur urusan rumah itu. Orang sana punya hubungan dengan hal-hal yang tidak bisa kau bayangkan. Banyak warga sudah tahu, tapi memilih diam. Kalau kau peduli sama keselamatanmu, jangan dekati lagi." Arkan merasa makin resah. Ia ingin menjelaskan bahwa ada pembantu yang dipasung, tapi ia menahan diri. Kata-kata juragan dulu masih terngiang. Kalau ada yang tahu, nyawanya bisa terancam. Namun meski diperingatkan, hati Arkan tidak bisa tenang. Ia teringat jelas mata pembantu itu, mata yang penuh rasa takut dan harapan. Malam ketiga, gangguan makin parah. Ketika ia sedang duduk bersama ayahnya di ruang tengah, tiba-tiba lampu gantung berayun sendiri, padahal tidak ada angin. Dari dapur terdengar suara piring pecah, padahal tidak ada orang di sana. Ayahnya sempat mengomel mengira kucing masuk, tapi ketika diperiksa, tidak ada apa-apa. Arkan tahu, ini bukan gangguan biasa. Menjelang tengah malam, saat ia hendak tidur, suara-suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, "Tolong dia, jangan biarkan." Suaranya berat, seperti keluar dari rongga kosong. Arkan menutup telinga, tapi suara itu justru semakin keras di dalam kepalanya. Ia memberanikan diri bangkit, membuka pintu kamar. Lorong rumah gelap, hanya diterangi cahaya remang lampu minyak. Dari jauh ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang menjuntai. Arkan membaca ayat kursi keras-keras. Sosok itu menoleh, menampakkan wajah pucat penuh darah, lalu menghilang dengan jeritan panjang. Esok harinya, kabar dari warga membuat Arkan semakin yakin ada yang tidak beres. Seorang tetangga bercerita, beberapa orang desa pernah bekerja di rumah juragan itu dan tidak pernah kembali. Ada juga cerita tentang orang luar desa yang tiba-tiba menghilang setelah masuk ke sana. Semua hanya jadi bisik-bisik, tidak ada yang berani mengusut. Warga lain malah terang-terangan memperingatkan Arkan. "Nak, aku dengar kau sering ke rumah juragan itu. Kalau sayang nyawa, jangan ulangi lagi. Orang kaya itu bukan orang sembarangan. Sudah lama desa ini menutup mata karena kalau ada yang nekat, biasanya kena celaka." Arkan hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya ia semakin mantap. Ia tahu ada sesuatu yang salah besar. Malam keempat, teror gaib seakan memuncak. Saat semua orang di rumah sudah tidur, Arkan terbangun karena suara langkah berat di depan pintu kamarnya. Dug, 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 terdengar pelan tapi jelas. Ia menahan nafas, mendengarkan. Pintu kamar bergetar seperti ada yang berusaha membuka. Arkan membaca doa kuat-kuat. Pintu akhirnya berhenti bergetar, tapi suara langkah berbalik menjauh. Arkan memberanikan diri mengintip melalui celah pintu. Ia nyaris terjatuh saking kagetnya. Di ruang tengah, ada sosok hitam tinggi besar, matanya merah menyala, berdiri membelakanginya. Sosok itu membungkuk, seperti sedang mengencup sesuatu. Arkan segera menutup pintu lagi, tubuhnya gemetar. Ia sadar ini bukan lagi sekedar gangguan kecil, tapi ancaman nyata. Sejak malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Rahasia gelap juragan sudah menyeretnya dan makhluk gaib pesugihan mulai memburunya. Namun, setiap kali rasa takut menyerang, ia selalu ingat wajah pembantu malang di gudang itu.
Tatapan penuh harap itu membuatnya tidak bisa mundur. Meski banyak orang menyuruhnya menjauh, Arkan mulai yakin kalau ia tidak melakukan sesuatu, nyawa pembantu itu tidak akan selamat. Dan kalau ia terus diam, makhluk gaib itu akan semakin kuat, bahkan bisa mengancam seluruh warga desa Tegalsari. Sore itu, Arkan berdiri lama di depan musola desa. Tangannya menggenggam tas kecil berisi botol air putih yang sudah ia bacakan doa. Wajahnya terlihat tegang, tapi matanya mantap. Ia tahu apa yang akan ia lakukan malam ini beresiko besar, tapi hatinya sudah bulat. Sejak malam-malam sebelumnya diganggu, Arkan sadar kalau ia tidak bisa diam. Ia teringat ajaran kiainya dulu di pesantren, kalau kau melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, dengan lisanmu. Dan kalaupun tidak bisa, dengan doamu. Kalimat itu terngiang terus. Menjelang maghrib, Arkan berpamitan pada ibunya dengan alasan mengantar Galon keluar desa. Ia tidak berani jujur, karena tahu ibunya pasti akan melarang. Sementara ayahnya sudah sibuk di kios, jadi tidak terlalu memperhatikan kepergiannya. Langkahnya menuju rumah juragan itu terasa berat. Jalan desa yang biasanya ramai terasa sepi. Angin bertiup kencang membuat ranting pohon bergoyang. Pagar rumah besar itu terlihat semakin tinggi dari biasanya, seakan ingin menolak siapapun yang mendekat. Arkan menunduk sebentar, membaca doa, lalu membuka pagar besi itu pelan-pelan. Anehnya, tidak terkunci, seakan rumah itu memang menunggu kedatangannya. Halaman sepi, hanya ada suara jangkrik. Ia berjalan hati-hati, membawa air doa dan wirid yang sudah disiapkan. Pintu rumah terbuka sedikit, lampu dalam rumah redup. Arkan melangkah masuk, jantungnya berdegup cepat. Suasana di dalam lebih mencekam. Bau anyir bercampur amis memenuhi ruangan. Lantai terasa dingin meski ia masih mengenakan sandal. Dari dalam terdengar suara rantai beradu. Arkan tahu itu berasal dari gudang. Ia mendekat ke arah gudang. Pintu kayunya sudah pernah ia lihat terbuka sedikit. Sekarang pun sama, ada celah kecil. Dengan hati-hati, ia mendorongnya hingga terbuka lebih lebar. Di dalam, perempuan yang kemarin ia lihat masih di sana. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Ketika melihat Arkan, matanya langsung berkaca-kaca. "Tolong aku!" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Arkan buru-buru masuk. "Tenang, Mbak, aku akan bantu." Ia mengeluarkan kunci kecil yang ia bawa. Bukan kunci asli, tapi alat seadanya yang ia dapatkan dari rumah. Ia mencoba membuka gembok yang mengikat rantai kaki perempuan itu. Namun baru sebentar ia berusaha, udara dalam gudang berubah drastis. Lampu yang tadi menyala tiba-tiba padam, gelap gulita. Hanya terdengar suara rantai berdentang makin keras, bercampur suara napas berat seperti hembusan angin dari dada makhluk besar. Arkan merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tubuhnya kaku sesaat, tapi ia memaksa melafalkan ayat kursi keras-keras. Tiba-tiba dari sudut gudang muncul sosok hitam besar. Tingginya hampir menyentuh atap, matanya merah menyala, mulutnya penuh taring, dan tubuhnya seperti asap pekat. Sosok itu menggeram keras hingga seluruh ruangan bergetar. Piring-piring di dapur pecah sendiri, suara teriakan menyeramkan terdengar dari segala arah. Arkan hampir kalah. Tubuhnya sudah luka, bibirnya pecah, darah merembes dari pelipis karena terbentur. Tapi ia terus membaca doa, meski nafasnya tersengal-sengal. Makhluk hitam itu kembali menyerang, kali ini langsung mencengkram bahunya. Rasa panas menjalar, kulit Arkan terasa terbakar. Ia berteriak kesakitan, tapi dengan sisa tenaga ia menempelkan botol air doa ke tangan makhluk itu. Cahaya putih tiba-tiba memancar, membuat makhluk itu melepaskan cengkramannya. Raungannya menggema, telinga Arkan nyaris pecah mendengarnya. Tubuh hitam itu mundur.
semakin mengecil. Arkan tidak membuang waktu. Ia meraih rantai yang masih mengikat pembantu itu. Dengan tenaga terakhir, ia meneteskan air doa ke gembok. Anehnya, gembok yang tadinya keras tiba-tiba berkarat cepat dan patah. Perempuan itu terlepas. Ia jatuh lemas ke lantai. Arkan membantunya berdiri. "Cepat, keluar," katanya. Namun sebelum sempat melangkah, makhluk hitam itu muncul lagi. Meski tubuhnya sudah mengecil, ia masih menyerang. Dengan teriakan terakhir, ia melompat ke arah Arkan dan pembantu itu. Arkan memeluk perempuan itu erat, membata doa sekuat tenaga. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Suara gemuruh keras terdengar, lalu hening. Saat Arkan membuka mata, makhluk itu sudah tidak ada. Gudang berantakan, tapi suasana lebih tenang. Lampu rumah kembali menyala. Tubuh Arkan penuh luka, nafasnya berat. Tapi ia lega melihat perempuan itu sudah bebas dari rantai. Meski masih lemah, perempuan itu menangis sambil memegang tangan Arkan. Terima kasih," katanya lirih. Arkan hanya tersenyum samar. Ia tahu pertarungan ini belum selesai sepenuhnya, karena juragan pemilik rumah pasti tidak akan tinggal diam. Tapi untuk malam itu, ia sudah berhasil menyelamatkan satu nyawa. Pagi itu, kabar mulai menyebar di desa Tegalsari bahwa rumah juragan kaya di pinggir desa terdengar ribut semalaman. Beberapa warga yang rumahnya agak dekat mendengar suara teriakan bercampur gemuruh aneh, seperti gempa kecil. Namun, sebagaimana biasanya, tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang hanya saling berbisik, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di dalam rumah besar itu, Arkan masih duduk terengah-engah. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya kotor berlumur tanah dan darah kering. Di sebelahnya, pembantu perempuan yang berhasil ia lepaskan terbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka. Suasana yang semula tenang mendadak berubah ketika pintu depan rumah terbanting keras. Juragan yang selama ini menguasai rumah itu masuk dengan wajah murka. Matanya melotot, napasnya memburu. Di tangannya ada sebuah keris kecil yang ujungnya berkilat aneh. "Kau berani sekali masuk ke sini, bocah," bentaknya. Suaranya berat penuh amarah. "Kau pikir bisa seenaknya mengacak-ngacak rumahku? Kau tidak tahu siapa aku." Arkan berusaha berdiri meski tubuhnya goyah. Ia menatap juragan itu dengan tatapan tegas. "Aku hanya ingin menyelamatkan orang yang kau kurung. Apa yang kau lakukan ini salah." Juragan tertawa keras. Tawanya membuat bulu kuduk berdiri. "Salah katamu? Kalau tidak begini, dari mana kekayaanku? Kau pikir semua ini datang begitu saja? Tidak ada yang gratis di dunia, bocah. Dan sekarang, karena kau sudah ikut campur, kaulah yang akan jadi gantinya." Ia melangkah cepat ke arah Arkan. Kerisnya terangkat. Arkan mundur sambil membaca doa pelan. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk melawan. Tiba-tiba, suasana rumah berubah. Angin kencang berhembus dari arah gudang. Suara dentuman keras menggema, membuat kaca-kaca jendela pecah berhamburan. Dari kegelapan gudang, muncul sosok hitam besar yang semalam sudah dilawan Arkan. Tubuhnya kali ini lebih menyeramkan. Matanya merah menyala, mulutnya menganga lebar, dan tubuhnya memancarkan hawa panas bercampur bau busuk. Juragan justru tersenyum saat melihat sosok itu. "Nah, sudah datang. Ambil anak ini, jadikan dia tumbal. Perjanjianku tetap berlaku." Makhluk itu bergeming. Matanya justru menatap tajam ke arah juragan. Napasnya semakin berat, seperti marah. Juragan tampak heran. Ia mengangkat tangannya seperti hendak memerintah. "Cepat! Kenapa diam saja? Aku tuanmu, kau harus patuh." Namun tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan raungan keras yang membuat seluruh rumah bergetar. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang langsung menyambar juragan. Juragan terkejut. Ia berusaha mundur, tapi asap itu menelannya. Tubuhnya seketika bergetar hebat.
Dari kulitnya keluar darah hitam, lalu tubuhnya mulai mengerut seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit kesakitan. Keris yang tadi ia pegang jatuh ke lantai. Tidak, aku masih punya hak. Perjanjianku belum selesai, teriak juragan dengan suara serak. Makhluk itu meraung lagi, kali ini lebih keras. Juragan jatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Dalam hitungan detik, kulitnya mengelupas, matanya membesar lalu meledak, dan tubuhnya membusuk seketika. Bau busuk menyengat memenuhi seluruh ruangan, membuat Arkan hampir muntah. Arkan menutup hidung dengan lengan, tapi matanya tetap terbuka, menyaksikan bagaimana juragan itu mati dengan cara mengenaskan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain beristighfar berkali-kali. Makhluk hitam itu berdiri tegak di atas jasad juragan yang sudah menjadi bangkai busuk. Sesaat kemudian, tubuhnya memudar perlahan seperti asap yang tertiup angin. Hingga akhirnya hilang sama sekali, hanya menyisakan hawa dingin menusuk dan aroma anyir. Suasana rumah hening. Arkan terduduk lemas di lantai, napasnya tersengar-sengal. Pembantu yang tadi berbaring lemah menangis terisak, seolah tak percaya ia masih hidup. Sudah selesai, dia sudah mati, kata Arkan pelan. Lebih pada dirinya sendiri daripada orang lain. Beberapa jam kemudian, warga desa yang penasaran akhirnya memberanikan diri mendekat setelah melihat asap hitam mengepul dari rumah itu. Ketika masuk, mereka menemukan Arkan dan pembantu perempuan dalam kondisi kacau, sementara jasad juragan sudah membusuk tak berbentuk. Berita itu cepat menyebar. Warga desa gempar mendengar juragan kaya yang selama ini ditakuti mati dengan cara mengerikan. Tidak ada yang berani menyentuh mayatnya. Akhirnya dengan terpaksa beberapa orang menguburnya seadanya di belakang rumah karena tubuhnya sudah hancur dan berbau. Arkan dibawa pulang warga. Meski tubuhnya penuh luka, ia masih selamat. Pembantu perempuan itu dirawat oleh warga lain hingga kondisinya perlahan membaik. Sejak itu rumah juragan ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang mau menempatinya. Orang-orang menyebut rumah itu angker. Kadang ada yang mengaku mendengar suara rantai dari dalam atau bayangan hitam yang berkelebat di jendela. Warga desa baru benar-benar percaya bahwa juragan kaya itu selama ini terikat perjanjian hitam. Banyak yang menyesal karena tidak berani bicara lebih awal. Hilangnya beberapa orang yang dulu sempat jadi misteri, kini dianggap jelas ada hubungannya dengan pesugihan juragan. Arkan sendiri tidak banyak bercerita pada siapapun tentang detail peristiwa malam itu. Ia hanya bilang bahwa semuanya sudah selesai dan juragan mendapat balasannya. Dalam hatinya, ia tahu betul bahwa keberaniannya melawan bukan semata karena tenaganya, tapi karena doa dan ilmu agama yang ia bawa dari pesantren. Meski trauma masih ada, Arkan bersyukur karena berhasil menyelamatkan satu nyawa. Ia percaya itulah jalan yang memang harus ia ambil meski resikonya besar. Sejak itu, nama Arkan semakin dihormati warga desa Tegalsari. Bukan karena kekuatan atau keberaniannya semata, tapi karena keikhlasannya menolong tanpa pamrih. Dan rumah juragan itu selamanya menjadi pengingat di desa bahwa keserakahan dan perjanjian hitam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Setelah kematian juragan itu, desa Tegalsari seperti mendapatkan nafas baru. Tidak ada lagi cerita orang hilang atau kabar aneh yang membuat warga resah. Sawah kembali ramai. Pasar desa kembali penuh canda tawa, dan malam hari orang-orang berani duduk di pos ronda tanpa dihantui rasa takut. Arkan menjadi sosok yang lebih dihormati, bukan hanya karena keberaniannya melawan sesuatu yang di luar akal manusia, tapi juga karena ia tetap rendah hati. Ia kembali ke aktivitas seperti biasa, membantu orang tua di rumah dan mengajar mengaji anak-anak desa di surau. Banyak orang tua yang diam-diam berterima kasih padanya, meskipun tidak ada yang terang-terangan mengungkit peristiwa di rumah juragan itu. Pembantu yang ia selamatkan akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya. Warga desa ikut mengantar sampai jalan besar. Meski tampak masih trauma,
Senyum tipis di wajahnya menunjukkan rasa lega. Ia berulang kali menyalami Arkan dan berterima kasih sambil menahan air mata. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi di Tegalsari. Tapi orang-orang percaya ia bisa hidup tenang bersama keluarganya. Sementara itu, rumah besar juragan tetap berdiri angkuh di ujung desa. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi masuk. Pintu gerbangnya dibiarkan berkarat, cat tembok mengelupas, dan halaman dipenuhi semak liar. Sesekali, orang yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara rantai diseret atau tangisan lirih dari dalam rumah itu. Bagi warga, itu adalah pengingat bahwa keserakahan selalu berakhir dengan kehancuran. Sejak saat itu, Desa Tegalsari lebih berhati-hati dalam mengejar harta. Orang-orang mulai sering berdiskusi dengan kiai kampung, lebih rajin ikut pengajian, dan lebih waspada bila ada tawaran pekerjaan atau jalan pintas yang terasa janggal. Peristiwa itu menjadi cerita turun-temurun, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai pelajaran hidup. Jangan pernah menukar ketenangan dengan keserakahan, karena harga yang diminta bisa lebih mahal dari sekadar harta.